Rabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wa ayunina wa maulana Muhammad wa nuril absar wa dhiha wa qudul arwa wa bidaiha wa ala alihi wa sahbihi subhanaka Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama-tama yang saya hormati para asatid, para tokoh agama, takmir masjid berserta jajarannya, yang saya hormati yang sidai ketua atau pimpinan Majelis Rotibul Haddad Gunung Tabur sekaligus Bapak Lurah, para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, panjang umur, sehat walafiat, kita bisa kembali berkumpul di taman-taman surga ini yang kemarin sempat libur karena adanya pandemik COVID-19 dan juga karena puasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan pandemik COVID ini cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarga kita, semuanya, kawan-kawan kita dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan kita selalu diberi istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa majelis-majelis atau kebunan-kebunan surga yang ada di dunia ini sampai akhir umur kita. Amin ya rabbal alamin. Dan insya Allah sebagaimana biasanya malam ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab hadis Arba'in Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannif rahimahullah ta'ala an Abi Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq inna ahadakum khalaqa yujma'u khalqahu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilaihil malak fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat bikatbi rizkihi wa ajali wa amali wa syakiyun am sa'idun fawalladhi la ilaha ghairuh inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alaihi kitab fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alal kitab fayamalu bi amali ahlil jannah fayadkhuluha. Rawahu Bukhari wa Muslim. Diriwayatkan dari ayahnya Abdurrahman, yaitu sahabat Abdullah bin Mas'ud, mudah-mudahan Allah meridhai beliau, bahasanya beliau berkata Rasulullah SAW bersabda kepada kami, dan beliau adalah orang yang jujur dan terpercaya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap dari kalian ini dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya selama 40 hari berupa nutfah atau air mani, kemudian berupa segumpal darah, kemudian 40 hari kemudian berubah menjadi segumpal daging, kemudian akan ditiupkan oleh malaikat roh di dalam segumpal daging tersebut, kemudian akan dicatat dengan 4 catatan, yaitu tentang rizkinya, ajalnya, amalnya, dan menjadi orang yang beruntung atau orang yang celaka. Dan demi Allah yang tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya di antara kalian itu ada orang yang beramal dengan amalnya orang ahli surga, tapi sampai-sampai jarak antara dia dengan surga hanya sejengkal, tapi ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala mengerjakan amalan ahli neraka
kemudian dia meninggal dalam keadaan su'ul khatimah dan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ada juga di antara kalian, kata Nabi Muhammad, yang beramal dengan amalan ahli neraka sampai-sampai jarak antara dia dengan neraka hanya sejengkal, tapi ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir umurnya untuk bisa beramal dengan amalan orang ahli surga, meninggal dalam keadaan husnul khatimah dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud, ya. Sahabat Abdullah bin Mas'ud ini termasuk sahabat yang awal masuk Islam, ya. Awal-awal masuk Islam. Dan salah satu sebabnya sahabat Abdullah bin Mas'ud ini masuk Islam, ketika itu sahabat Abdullah bin Mas'ud ini sedang mengembala kambing milik majikannya. Kemudian nggak lama kemudian lewat Nabi Muhammad SAW dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Karena Rasulullah dan sahabat Abu Bakar ini telah melakukan perjalanan, kemudian haus, mendatangi Abdullah bin Mas'ud yang waktu itu masih anak-anak mengembala kambingnya majikannya. Kemudian didatangi oleh Nabi Muhammad sambil mengatakan, "Ya hulam, wahai anak, apakah kamu punya susu, kambing yang ada susunya?" Ya. Tapi akhirnya kata Abdullah bin Mas'ud, "Minta maaf, ini adalah kambing majikanku, bukan kambingku, jadi aku tidak bisa menjualnya kepada engkau. Aku cuma ditugaskan untuk menggembala kambing ini. Jika kamu ingin membeli susunya, maka belilah kepada majikanku, bukan kepada aku." Akhirnya kata Nabi Muhammad, "Kalau begitu, adakah kambing yang engkau gembala ini yang tidak keluar susunya?" "Ada," kata Abdullah bin Mas'ud. Ditunjuk oleh Abdullah bin Mas'ud, ini adalah kambing yang tidak keluar air susunya, tidak bisa diperah. Akhirnya diambil oleh Nabi Muhammad SAW, dipegang sambil dibacai doa, kemudian langsung keluar air susu itu kambing. Yang aslinya tidak keluar air susu, dipegang oleh Nabi Muhammad, kemudian dibacai doa, langsung keluar air susunya. Diperas dengan air susu yang sangat banyak. Akhirnya Rasulullah minum air susunya dari kambing tersebut. Sahabat Abu Bakar juga minum. Ya, Abdullah bin Mas'ud juga minum. Setelah selesai semuanya minum, Nabi Muhammad memegang lagi itu kambing sambil mengatakan, "Kembalilah kamu seperti semula." Akhirnya Nabi Muhammad melanjutkan perjalanan. Setelah melanjutkan perjalanan, Abdullah bin Mas'ud ingin memeras lagi, apakah keluar seperti yang dikeluarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ternyata setelah dicoba lagi nggak keluar oleh Abdullah bin Mas'ud, kembali seperti semula, yaitu tidak keluar air susunya. Ketika melihat kejadian tersebut, Abdullah bin Mas'ud langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya. Karena zaman dulu Pak, orang itu nggak bisa langsung masuk Islam. Ya, kadang-kadang ada orang nggak mau masuk Islam, ketika diutus seorang nabi baru masuk Islam. Ya, nggak perlu pakai melihat mukjizat. Kalau Abdullah bin Mas'ud pakai melihat mukjizat Nabi Muhammad SAW. Seperti Abu Bakar As-Siddiq, istri Nabi Khadijah, kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib, itu masuk Islam tanpa melihat mukjizat Nabi. Mereka percaya dengan Nabi. Ketika Nabi diutus oleh Allah menjadi seorang Rasul, Nabi mengajak Abu Bakar, mengajak Khadijah dan Sayyidina Ali, langsung mereka masuk Islam tanpa melihat mukjizat Nabi Muhammad SAW. Ada juga sahabat yang harus melihat mukjizat Nabi. Jadi dulunya nggak percaya dengan Nabi, tapi ketika melihat mukjizat Nabi baru mereka masuk Islam. Seperti siapa? Contohnya Abdullah bin Mas'ud. Ketika melihat mukjizat Nabi Muhammad, yaitu bisa mengeluarkan air susu dari kambing yang maaf bahasanya mandul, tidak keluar air susunya tapi bisa keluar. Ini namanya mukjizat. Ya. Atau ada seorang sahabat, ya, dalam riwayat Tufail. Ya. Tufail ini sahabat yang ahli sastra. Ya. Dulu yang lagi ngetren di Jazirah Arab itu sastra Arab. Jadi Nabi Muhammad dikasih mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an yang sastranya tingginya luar biasa. Ya, biasanya Nabi itu Pak dikasih mukjizat yang lagi ngetren di zamannya. Kalau Nabi Musa yang lagi ngetren di zamannya kan sihir. Jadi Nabi Musa dikasih mukjizat sama seperti sihir, tapi bukan sihir. Ya, biasanya tongkatnya tukang sihirnya Fir'aun
kalau lempar tongkat jadi ular piton, jadi ular piton, jadi ular piton. Ya, akhirnya Nabi Musa disuruh lempar tongkatnya oleh Allah Ta'ala menjadi ular yang sangat besar. Diameter ularnya Nabi Musa itu seperti gerbang pintunya kerajaannya Fir'aun. Besarnya luar biasa. Ya, kalau bisa mungkin dibahasakan sekarang ini mungkin seperti dinosaurus. Ularnya Nabi Musa. Jadi ular pitonnya, tukang sihirnya Fir'aun itu semuanya dimakan oleh tongkatnya Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya mereka masuk Islam karena melihat mukjizat Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Nabi Isa yang lagi ngetren ilmu pengobatan, banyak para tabib, banyak para dokter-dokter yang hebat, tapi mereka para dokter itu tidak bisa menyembuhkan seperti penyakit buta, kemudian orang lumpuh, lepra, itu tidak bisa disembuhkan oleh dokter-dokter di zaman Nabi Isa alaihissalam. Tapi Nabi Isa bisa menyembuhkan. Orang yang lumpuh dipegang langsung bisa jalan, orang yang buta dipegang matanya langsung bisa melihat, orang yang lepra disentuh oleh Nabi Isa langsung sembuh. Bahkan mayit pun ketika meninggal dunia dipegang oleh Nabi Isa bisa bangun. Nah, akhirnya para dokter banyak yang masuk agamanya Nabi Isa alaihissalam. Kenapa? Mereka bisa membedakan mana ilmu kedokteran, mana mukjizat. Begitu juga di zaman Nabi yang lagi ngetren itu adalah ilmu sastra Arab. Ya, ada seorang sahabat Tufail yang 5 kali berturut-turut tiap tahun selalu juara sastra bujangga bahasa Arab. Ya, Tufail ini belum masuk Islam. Ya. Tapi ketika dia ahli sastra, ya selalu 5 kali menang berturut-turut tiap tahunnya juara sastra Arab. Ketika mendengar surat Al-Ikhlas, ya surat Al-Ikhlas, surat favorit kita. Ya, ini sekarang favorit ini, apalagi kalau traweh. Ya, kalau traweh imamnya nggak pakai Al-Ikhlas, pindah masjid lain. Ya, ini kan paling favorit ini, paling dihafal, paling gampang. Ya, sudah cepat, enak lagi hafalnya. Ya. Tufail ini ketika mendengar surat Al-Ikhlas langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat. Langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat. Padahal maaf Al-Ikhlas ini kan suratnya pendek. Mungkin kita nggak tahu sastranya, tapi Tufail itu ketika mendengar ayat ini langsung masuk Islam. Kata Tufail, aku aja yang juara sastra Arab tiap tahun 5 kali berturut-turut tidak bisa membuat sastra yang begitu hebat seperti surat Al-Ikhlas, kata Tufail. Aku yakin ini bukan karangan Muhammad, karena maaf dalam riwayat Nabi Muhammad itu ummi, nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Kok bisa ngarang sastra hebat seperti ini, kata Tufail. Ini berarti bukan karangan Muhammad, ini adalah mukjizat Muhammad, kata Tufail. Akhirnya Tufail masuk dalam agama Islam. Kenapa? Melihat mukjizat Nabi berupa Al-Quran. Jadi Al-Quran ini Pak mukjizat Nabi Muhammad SAW. Cuma banyak orang zaman sekarang nggak tertarik dengan mukjizat Nabi. Ya, kalau baca Quran 5 menit matanya sudah kiep-kiep, redup 5, langsung tinggal 5 watt. Tapi kalau HP, subhanallah, walaupun ngantuk tahan. Mau tidur nggak bisa tidur HP, bangun tidur HP. Ya, HP ini pokoknya nggak boleh lowbat. Ya, harus ada power banknya. Ya, kalau perlu kemana-mana pakai power bank. Ya. Tapi Al-Quran nggak pernah dibawa, nggak pernah dibaca. Ya, Al-Quran nggak pernah dibaca. Padahal kita dianjurkan untuk selalu membaca Al-Quran. Kenapa? Al-Quran ini mukjizat Nabi Muhammad SAW. Jadi zaman dulu itu ada orang yang diajak masuk Islam tanpa melihat mukjizat langsung masuk Islam. Ada orang yang harus dilihatkan mukjizat dulu baru masuk Islam. Ada yang lebih parah lagi, sudah melihat mukjizat tapi nggak mau masuk Islam. Ya, seperti Abu Jahal. Makanya dijuluki Abu Jahal. Namanya itu Amr bin Hisham, Pak Bu. Tapi dapat julukan dari Nabi Muhammad Abu Jahal, bapaknya orang bodoh. Bapaknya orang bodoh. Ya, kenapa? Karena sudah melihat mukjizat Nabi ini puluhan kali, ratusan kali, tapi tidak mau masuk Islam. Makanya sampai dipanggil Abu Jahal oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, sampai dipanggil Abu Jahal. Sampai pernah dikisahkan Abu Jahal ini pernah mau membuat celaka Nabi Muhammad SAW. Dia rapat dengan
sahabat-sahabatnya bagaimana cara untuk menghabisi Nabi Muhammad SAW. Subhanallah, dalam riwayat iblis ikut rapat. Iblis waktu itu menyerupai manusia, ikut rapat dengan Abu Jahal. Bayangkan, iblis sampai ikut rapat untuk mencari cara bagaimana bisa mencelakai atau membunuh Nabi Muhammad SAW. Akhirnya iblis kasih pendapat. Kata iblis gini aja, wahai Abu Jahal, kamu kan pamannya Nabi, kita bikin isu atau gosip bahwasanya kamu sakit, pasti Muhammad menyenguk engkau karena engkau pamannya. Nanti ketika Muhammad itu menyenguk engkau, kita bikin parit di depan pintu rumahmu yang sangat dalam. Nanti kalau Muhammad itu masuk ke dalam parit tersebut, langsung kita kubur hidup-hidup. Wah, bagus ini, kata Abu Jahal, idenya apa? Bagus. Akhirnya Abu Jahal bikin parit di depan pintu rumahnya, masuk pagar. Setelah pagar itu ada halaman, dibikin parit. Di depan paritnya itu pintu rumah Abu Jahal, dibikin parit yang besar, kemudian ditutup dengan pelepah kurma sehingga nggak kelihatan, kemudian ditaburi lagi dengan pasir. Akhirnya disebarkan isu bahwasanya Abu Jahal sakit. Mendengar Abu Jahal sakit, Nabi Muhammad menyenguk, Pak, Bu. Ketika menyenguk sampai pintu pagar rumah Abu Jahal, malaikat Jibril turun, wahai Muhammad, engkau diperintahkan oleh Allah untuk kembali, karena Abu Jahal punya niat yang tidak baik, dia membuat parit di depan pintu rumahnya. Akhirnya Nabi Muhammad gak jadi. Abu Jahal sudah melihat Nabi Muhammad mau masuk pintu pagarnya, nggak taunya sudah dibuka, ditutup lagi oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pulang. Ketika melihat Nabi Muhammad pulang, kaget Abu Jahal, langsung keluar pintu rumahnya, dibuka, ingin memanggil Nabi, maksudnya jangan pulang, masuk dulu, mampir dulu. Tapi Abu Jahal lupa kalau di depan pintu rumahnya itu ada parit. Akhirnya Abu Jahal sendiri yang masuk ke dalam parit tersebut. Akhirnya masuk. Ya, ini namanya senjata makan tuan ini. Akhirnya Abu Jahal sendiri yang masuk. Ketika Abu Jahal masuk, ya, ditolong oleh para sahabat-sahabatnya, tidak ada yang bisa membantu. Padahal maaf, anggap paritnya umpamanya 4 meter, 5 meter, itu Abu Jahal dikasih tali 10 meter, nggak sampai-sampai, Pak. Nggak sampai-sampai. Kata Abu Jahal, tidak ada yang bisa menolong aku sekarang kecuali Muhammad. Bayangkan, Abu Jahal sendiri yakin tidak ada yang bisa menolong kecuali Muhammad. Panggil Muhammad. Akhirnya dipanggil Nabi Muhammad oleh sahabatnya Abu Jahal. Akhirnya sampai di depan parit, wahai paman, kenapa engkau bisa masuk? Ya, sambil tersenyum Nabi. Akhirnya kata Abu Jahal, minta maaf wahai Muhammad, aku memang ingin menyelakaimu, tapi tolong sekarang angkat aku, karena tidak ada yang bisa menolong kecuali engkau. Padahal Abu Jahal sudah yakin loh, tidak ada yang bisa menolong kecuali Nabi. Kata Nabi Muhammad, apa balasannya kalau kamu aku tolong wahai paman? Kata Abu Jahal, aku akan masuk Islam. Akhirnya ditolong oleh Nabi Muhammad. Padahal parit itu dalam tangannya Nabi ini, Pak, Bu, maaf, anggap 1 meter. Itu seakan-akan ketika Nabi Muhammad menjolorkan tangannya ke parit, itu seakan-akan tanah itu naik dengan sendirinya, kata para sahabat. Sampai Nabi Muhammad bisa memegang tangannya Abu Jahal, kemudian dikeluarkan. Setelah dikeluarkan sambil membersihkan bajunya dari pasir-pasir, Abu Jahal mengatakan, memang hebat sihirmu ini wahai Muhammad, tidak ada sihir sehebat engkau. Makanya dipanggil Abu Jahal, bapaknya orang bodoh. Dia sudah yakin tidak bisa ada orang yang menolong kecuali Nabi Muhammad. Ya, sampai puluhan kali melihat mukjizat Nabi Muhammad, tapi tetap tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya dinamakan Abu Jahal. Waliyadzubillah min dalik. Tapi alhamdulillah kita nggak pernah ketemu Nabi Muhammad, Pak, Bu. Ya, nggak pernah melihat mukjizat Nabi Muhammad, tapi keluar langsung dijadikan umat Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, syukur, karena nikmat Islam dan iman ini tidak bisa sembarangan orang yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ya, Abdullah bin Mas'ud ini orang termasuk kata para sahabat sahibus sir. Abdullah bin Mas'ud ini, Pak, Bu, pembantu Nabi Muhammad SAW. Jadi biasanya yang menyiapkan pakaian Nabi, yang menyiapkan sandalnya Nabi kalau masuk masjid itu sandalnya bagian megang Abdullah bin Mas'ud. Makanya dinamakan sahibus sir.
yaitu pemegang rahasia Nabi Muhammad SAW, memegang kunci pintu keutamaan Nabi Muhammad SAW, itu Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini Pak Bu sering masuk kamar Nabi. Kalau orang lain nggak bisa, tapi Abdullah bin Mas'ud ini sering masuk kamar Nabi. Kenapa? Yang menyiapkan pakaian Nabi. Jadi orang khususnya Nabi. Sampai-sampai Abdullah bin Mas'ud mengatakan, demi Allah, tidak ada ayat yang turun semuanya kepada Nabi Muhammad kecuali aku tahu turunnya di mana dan untuk siapa itu turun, kata Abdullah bin Mas'ud. Jadi saking selalu menemani Nabi, Abdullah bin Mas'ud ini tahu kalau ayat-ayat itu turunnya di mana, kemudian untuk siapa. Abdullah bin Mas'ud itu hafal. Kenapa? Saking dekatnya dengan Nabi Muhammad SAW. Dan Abdullah bin Mas'ud ini Pak Bu orang yang ahli Quran. Kata Nabi Muhammad, kalau kamu ingin tahu bacaan Quran sesuai yang diturunkan oleh Allah, maka belajarlah kepada Abdullah bin Mas'ud, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi suaranya enak. Abdullah bin Mas'ud ini enak, merdu suaranya. Bacaannya itu seperti ayat atau surat-surat yang diturunkan oleh Allah dari langit. Sama bacaannya, caranya itu sama. Dan Abdullah bin Mas'ud ini maaf, kalau kata orang itu sekarang bahasanya kerdil. Abdullah bin Mas'ud itu kerdil Pak Bu, kecil, pendek. Diriwayatkan kalau Anda duduk ini, Abdullah bin Mas'ud berdiri, tingginya sama. Abdullah bin Mas'ud ini pendek, ya. Kata para sahabat itu kalau ibu-ibu ini duduk, bapak-bapak ini duduk, dengan Abdullah bin Mas'ud berdiri itu tingginya sama. Jadi duduknya manusia normal dengan berdirinya Abdullah bin Mas'ud itu sejajar. Pendek, kemudian maaf betisnya kecil, ya maaf, namanya orang kerdil, kecil. Sampai-sampai sahabat tertawa ketika melihat betisnya Abdullah bin Mas'ud ini. Sahabat tertawa. Kata Nabi Muhammad, apa yang kalian tertawakan? Ketahuilah sesungguhnya betisnya Abdullah bin Mas'ud ini nanti di hari kiamat lebih berat daripada gunung Uhud, kata Nabi Muhammad SAW. Maksudnya jangan meremehkan. Ya, kadang-kadang kita meremehkan postur tubuh seseorang, kata Nabi Muhammad SAW. Tapi ternyata orang tersebut adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hati-hati, jangan pernah meremehkan orang. Jangan lihat cuma postur tubuhnya Pak Bu, maaf. Ya, postur tubuh tidak bisa jadi ukuran. Anda lihat sahabat tabi'in, yaitu Uwais Al-Qarni. Ya. Uwais Al-Qarni pakaiannya compang-camping, dianggap orang gila di daerahnya, di Goren di Yaman. Tapi Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar diperintahkan oleh Nabi untuk minta doa kepada Uwais Al-Qarni. Padahal kalau dari segi derajat, maaf, sahabat Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali ini lebih afdal. Kenapa? Sudah dijamin masuk surga. Tapi tetap suruh minta doa kepada Uwais Al-Qarni. Padahal Uwais Al-Qarni di daerahnya dianggap orang gila Pak Bu, maaf, pakaiannya compang-camping, sering makan dari sampah. Hati-hati. Jadi kadang-kadang kita melihat orang yang baju compang-camping, jangan berpikir negatif, karena takut itu adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang maaf, yang berpakaian bagus seperti kita ini kadang-kadang hatinya yang jelek, hatinya yang kotor. Ya, jangan lihat orang dari penampilan, nggak boleh. Kenapa? Banyak contohnya yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, yang penting itu hati. Ya. Kalau sudah hatinya bagus, insya Allah orang itu derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti Abdullah bin Mas'ud, walaupun postur tubuhnya biasa, bahkan banyak kekurangannya, tapi derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Abdullah bin Mas'ud ini meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad sebanyak 848 hadis. Ya, dan meninggal di zaman Sayyidina Utsman bin Affan. Meninggal di zaman Sayyidina Utsman bin Affan, umurnya kurang lebih 60 tahun lebih, antara 63 sampai 65 tahun umurnya Abdullah bin Mas'ud. Jadi ketika sakit keras, Abdullah bin Mas'ud didatangi oleh Khalifah Amirul Mukminin Sayyidina Utsman bin Affan. Ditanya, wahai Abdullah bin Mas'ud, apa yang engkau takutkan? Kenapa engkau mukamu pucat ketika mau meninggal dunia? Kata Abdullah bin Mas'ud, aku takut dosa-dosaku tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, sahabat ini tawaduk Pak.
walaupun bahasanya sudah dekat dengan Nabi, amal ibadahnya banyak, itu masih takut dosanya nggak diampuni oleh Allah Ta'ala. Kita kadang-kadang yang maksiat nggak takut dengan dosa, merasa kadang-kadang yakin pasti masuk surga. Kalau sahabat enggak, menangis Abdullah bin Mas'ud ketika mau meninggal. Apa yang kau harapkan, kata Sayyidina Utsman? Aku harapkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa mengampuni dosa-dosaku, kata Abdullah bin Mas'ud. Anak-anakmu nggak usah khawatir, aku yang tanggung, kata Sayyidina Utsman bin Affan. Kata Abdullah bin Mas'ud, kamu nggak usah menanggung anakku sudah aku ajari surat Waqiah. Kata Nabi Muhammad, barang siapa yang membaca surat Waqiah maka rezekinya tidak akan putus, kata Nabi Muhammad SAW, tidak akan miskin orang tersebut. Jadi anakku nggak usah kamu tanggung karena sudah aku ajari dari Nabi Muhammad SAW untuk selalu membaca surat Waqiah. Jadi Abdullah bin Mas'ud gak bingung dengan anak-anaknya, bingung warisan. Kita kan bingung kadang-kadang, pengen ninggalkan anak kita emas, pengen ninggalkan anak kita tanah. Enggak, kalau sahabat gak bingung seperti itu. Ya, sahabat tidak bingung seperti itu. Kata Abdullah bin Mas'ud, aku tidak membingungkan harta untuk anakku karena sudah aku tinggalkan bacaan surat Waqiah. Makanya kalau dianjurkan, kalau kita pengen rezekinya lancar, tidak pernah miskin, kata Nabi Muhammad, jangan pernah meninggalkan surat Al-Waqiah. Dibaca setiap sore, kalau bisa ditambahi setelah sholat subuh, itu lebih bagus lagi ya, supaya rezekinya lancar. Orang kalau sering baca surat Waqiah dijamin tidak akan miskin dohir maupun miskin batin. Miskin dohir itu tidak akan kekurangan uang, kecukupan, dan tidak akan miskin batin. Maksudnya apa? Kadang ada orang kaya, Pak Bu, uangnya banyak tapi pengen numpuk harta terus, seakan-akan nggak puas. Sudah punya 1 rumah pengen 2 rumah, sudah punya 2 rumah pengen 4 rumah, seakan-akan nggak puas. Nah, ini namanya miskin hati. Bukan berarti kalau orang banyak uang itu miskin hati, bukan ya. Kadang-kadang ada orang yang kecukupan tapi pengen nambah-nambah terus, ini namanya miskin hati. Pengen nambah-nambah tapi sodakonya nggak keluar-keluar, ini yang bahaya ya. Sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan ya, bahwasanya aku mendengar hadis ini dari Nabi Muhammad SAW. Ya, kata Nabi Muhammad, setiap dari kita ini penciptaannya itu dikumpulkan di dalam perut ibu kita, kata Nabi Muhammad. 40 hari yang pertama berupa air mani, maaf ya, sel sperma ketemu dengan sel telur selama 40 hari. Setelah 40 hari kemudian berupa segumpal darah, kata Nabi Muhammad. Setelah 40 hari kemudian baru segumpal daging, artinya 4 bulan ya. 40 hari pertama berupa cairan, 40 hari pertama segumpal darah, 40 hari yang ketiga segumpal daging. Kalau sudah segumpal daging sempurna 120 hari atau 4 bulan, baru ditiupkan ruh oleh malaikat dan dicatat segala rezekinya, amalnya, kemudian ajalnya, dan menjadi orang yang celaka maupun beruntung. Itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Artinya apa, Mbak Bu? Maaf, kita hidup di dunia ini nggak usah bingung. Kita hidup di dunia ini sudah ditakdirkan, sudah diatur semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini ibarat pemain, Bu, pemain sinetron. Allah itu sutradaranya. Terserah Anda mau ditunjuk sebagai pemeran antagonis, ini penjahat, ini jadi orang baik, ini jadi orang yang didolimi, ini jadi orang yang disosial, itu terserah sutradaranya. Yang penting Anda ini jadi pemain. Yang penting jadi pemain, nggak usah mengeluh. Nggak boleh pemain mengeluh kepada sutradara, nggak boleh. Bisa dipecat Anda oleh sutradara ya. Coba bintang film marah dengan sutradaranya, diusir. Bintang sutradaranya pasti cari bintang film yang lainnya, nggak perlu ini. Yang penting ikut atur sutradara, kok ikut ngatur. Begitu juga kita ini, Pak Bu, ibarat pemain. Kita ini nggak usah ikut mengatur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang kita ini ikut mengatur. Kenapa ya kok saya hidupnya ini susah terus, dikasih susah terus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kenapa ya kok saya ini dikasih penyakit terus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kenapa ya saya ini kok dikasih cobaan terus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hidup itu sudah diatur oleh Allah Ta'ala, kita nggak boleh mengeluh. Tidak boleh mengeluh, haram hukumnya mengeluh kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kalau sudah ditakdir rezekinya banyak, syukuri alhamdulillah, keluarkan sedekahnya. Kalau ditakdirkan rezekinya pas-pasan, alhamdulillah, disyukuri yang sabar. Kalau Anda dikasih sehat, alhamdulillah, disyukuri, dibuat ibadah kepada Allah Ta'ala. Kalau kita dikasih penyakit, yang sabar, kita buat ingat supaya zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk dibuat mengeluh terus. Waliyadzubillah min dzalik. Karena maaf Bu, nggak semua orang itu takdirnya sama. Ada orang itu yang dikasih kaya, ada yang dikasih miskin, ada yang dikasih sehat, ada yang dikasih penyakit, ya. Ada yang umurnya pendek, ada yang umurnya panjang, ada yang ahli ibadah, ada yang ahli maksiat. Kita ini tinggal terima jadi saja, ya. Kita ini tinggal terima jadi. Kenapa? Karena sudah dicatat semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal kita terima jadi dan berusaha. Karena takdir ini ada dua Bu ya. Ada takdir yang bisa diubah, ada takdir yang tidak bisa diubah Pak. Kalau takdir yang tidak bisa diubah, ini sudah tercatat di umul kitab, itu nggak bisa diubah-ubah. Ada takdir yang bisa diubah, yaitu takdir yang ada di Lauhul Mahfuz, ya. Jadi takdir itu memang sudah ketentuan dari Allah, cuma tinggal kita mau berusaha apa tidak. Kalau berusaha dengan benar, dengan baik, maka takdirnya bisa diubah lebih baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan beralasan dengan takdir, nggak boleh. Kadang-kadang orang mengatakan saya ini ahli maksiat, kenapa? Karena memang sudah ditakdir oleh Allah Ta'ala. Nggak boleh seperti itu. Kenapa? Harus berusaha untuk berubah. Kalau orang itu nggak berubah, maka dia akan sengsara dengan sendirinya. Ya, saya kasih contoh Bu, Pak. Di zaman Nabi Musa itu ada orang ahli ibadah, seorang perempuan, ibu-ibu ahli ibadah. Kalau ibadah jangan ditanya, nangis terus, sampai Nabi Musa ini mengatakan ini orang ahli surga ini. Orang ini ahli surga. Kenapa? Kalau ibadah hebat, nangis, khusyuknya luar biasa. Sampai-sampai Nabi Musa memuji ibu ini, mengatakan ini ibu ini pasti ahli surga, kata Nabi Musa alaihissalam. Karena setiap aku melihat ibadah ibu ini luar biasa ibadahnya, khusyuknya, kemudian tadarruknya kepada Allah luar biasa. Nggak lama setelah Nabi Musa alaihissalam memuji orang tersebut atau ibu tersebut, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam sambil mengatakan, wahai Musa, ketahuilah ibu tersebut walaupun beribadah dengan ibadah yang luar biasa, ya, menangis, khusyuknya seperti apapun, tetap ibu tersebut akan aku takdir masuk ke dalam neraka aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Nabi Musa heran, ya Allah, ini orang ahli ibadah. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sudah takdirku. Itu sudah takdirku, aku yang menentukan takdir orang tersebut. Walaupun dia ahli ibadah, tetap akan masuk nerakaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, matinya su'ul khotimah. Akhirnya Nabi Musa mendatangi ibu tersebut, wahai ibu, minta maaf, saya mengakui ibadahmu luar biasa, tapi barusan saya mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun kamu ahli ibadah, dengan ibadah seperti apapun hebatnya, menangis seperti apapun, khusyuk seperti apapun, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kamu tetap masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira Bu, maaf Pak, kalau kita yang didatangi seperti itu gimana? Kita pasti berpikir, ya buat apa kalau saya ibadah masuk neraka, lebih baik sekalian aja zina aja tiap hari, lebih baik minum khamr, lebih baik dolimi orang. Kalau kita mungkin berprasangka seperti itu kalau ketika mendapat kabar seperti itu dari Nabi Musa. Tapi ibu ini subhanallah, kata ibu tersebut, wahai Nabi Musa, biarkan aku akan tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan secara sempurna. Aku tidak mengurus aku mau masuk neraka, mau masuk surga, aku nggak ngurus. Yang penting Allah ridho kepada aku, kata ibu tersebut. Kalau Allah ridho kepada aku masuk neraka, aku pun ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau aku masuk surga, Allah nggak ridho kepada aku pun nggak bakal mau masuk surga, kata ibu tersebut. Subhanallah. Jadi kata ibu tersebut, walaupun aku ditakdir masuk neraka, yang penting Allah ridho, aku siap. Tapi kalau aku masuk surga, kalau Allah nggak ridho, aku nggak bakal mau masuk surga, kata ibu tersebut. Subhanallah.
Akhirnya nggak lama kemudian Allah Subhanahu wa taala berubah takdirnya, menyampaikan wahyu kepada Nabi Musa, wahai Musa, katakan kepada ibu tersebut, karena dia ridho kepada takdirku, sekarang aku ridho kepada ibu tersebut, dan akan aku jamin ibu tersebut tidak akan masuk nerakaku kecuali surgaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Padahal ibu ini sudah ditakdir masuk neraka walaupun ahli ibadah. Cuma karena dia tetap tenang, berusaha, tetap ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, diubah Pak Bu oleh Allah Subhanahu wa taala takdirnya. Artinya apa? Kita ini maaf jangan mengeluh dengan keadaan terus. Kita ini bisa diubah takdirnya oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ada takdir yang di Lauhul Mahfuz yang bisa diubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nggak mau berubah, nggak mau berdoa, nggak mau beribadah kepada Allah, maka takdirnya nggak bisa diubah. Tapi kalau kita beribadah dengan bagus kepada Allah Ta'ala, selalu berdoa 5 waktu dengan baik, niscaya takdir itu bisa diubah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sampai pernah dikisahkan ada seorang datang kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Datang kepada Nabi Sulaiman, dia mengundang Nabi Sulaiman, wahai Nabi Sulaiman, insya Allah besok saya akan melangsungkan pernikahan. Tolong kamu hadir ya di dalam pernikahanku, kata orang tersebut, pemuda tersebut. Akhirnya pemuda tersebut pulang setelah mengundang Nabi Sulaiman. Nggak lama kemudian datang malaikat Israel, datang kepada Nabi Sulaiman, wahai Sulaiman, ketahuilah bahwasanya pemuda tersebut besok tidak akan bisa melakukan pernikahan, karena sebelum pernikahan aku diperintahkan oleh Allah untuk menyabut nyawa pemuda tersebut. Jadi pemuda tersebut mengundang Nabi Sulaiman untuk bisa hadir pernikahannya di pagi hari, contohnya jam 9, tapi kata malaikat Israel jam 8 sudah tak cabut. Kata Nabi Sulaiman, kasihan ini, belum pernah merasakan kematian baru mau dicabut nyawanya. Lebih baik saya suruh nikah malam ini aja, kata Nabi Sulaiman. Saya datangi aja itu pemuda, biar nikah malam ini. Akhirnya ketika mau didatangi oleh Nabi Sulaiman berpikir, wah kalau saya ngasih tahu berarti saya merubah takdirnya Allah Ta'ala. Lebih baik biarkan sudah, nggak usah saya kasih tahu, biarkan dia mati atau meninggal sebelum menikah. Akhirnya Nabi Sulaiman pulang, malam harinya nggak jadi ke rumah pemuda tersebut. Akhirnya Nabi Sulaiman besoknya nggak ikut acara nikahannya. Sampai lama Bu, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, 5 minggu, 6 minggu, nggak taunya ketika di tengah jalan Nabi Sulaiman ketemu pemuda tersebut. Loh, kok masih hidup ini orang? Katanya dulu mau meninggal 6 bulan yang lalu, ini kok masih hidup ini? Wah, kok aneh ini? Akhirnya Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah untuk dipertemukan dengan malaikat Israel. Akhirnya datang malaikat Israel. Wahai Israel, kamu mengatakan pemuda tersebut meninggal 6 bulan yang lalu ketika mau dia mengundang aku menikah di pagi hari. Kenapa kok sekarang sudah 6 minggu kok belum meninggal ini orang? Kata malaikat Israel, wahai Nabi Sulaiman, ketahuilah pemuda tersebut setelah mengundang engkau mau pulang ke rumahnya, dia melihat ada seorang fakir miskin yang sedang kelaparan dan dia bersedekah dengan 6 dinar atau 6 dirham. Akhirnya umurnya diperpanjang oleh Allah. Setiap satu sedekah 1 dinar atau 1 dirham itu umurnya diperpanjang oleh Allah 1 tahun. Dia sedekah 6, akhirnya diperpanjang 6 tahun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, sudah ditakdir meninggal loh ini besoknya, tapi karena sedekah diperpanjang umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Setiap takdir itu pasti bisa diubah, tergantung kita. Kalau kita nggak berusaha Pak Bu, nggak bakal diubah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita berusaha dengan benar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang jelek bisa dijadikan baik. Tapi kalau nggak berusaha, yang jelek bakal jelek terus, waliyadzubillah min dzalik. Oleh karena itu maaf, jangan pernah mengeluh, saya kok miskin ya, kok saya sakit terus ya. Jangan mengeluh, berusaha, ikhtiar. Anda lihat itu loh, maaf contohnya Korun itu dulu miskin, tapi ahli ibadah, makanannya itu nunggu pemberian dari tetangga-tetangganya. Kok bisa ditakdirkan oleh Allah menjadi orang terkaya di dunia? Kenapa? Berusaha dia, selalu berdoa kepada Allah untuk dijadikan orang kaya. Nggak mungkin, nggak bisa Pak Bu, maaf. Kita umpamanya sakit, maaf, tapi kalau berusaha dengan benar maka bisa diubah, yang sakit bisa sembuh.
Tidak mungkin tidak. Contoh di Saudi yang pernah saya ceritakan, ada seorang ibu-ibu kena leukemia, ditakdir oleh divonis oleh dokter umurnya tinggal 6 bulan. Ya, stadiumnya sudah tinggi, harus kemoterapi dan transfusi darah. Subhanallah, nggak taunya dia punya pembantu, mau pulang baru kerja 2 bulan, digaji 2 tahun. Karena kasihan dengan pembantunya, dibiarkan pulang digaji 2 tahun, padahal baru kerja 2 bulan Pak, tapi oleh majikannya digaji 2 tahun. Subhanallah, setelah mengasih sedekah yang begitu besarnya, ketika cek di MRI, kankernya hilang. Dokter sampai heran. Kenapa? Nggak mungkin kanker bisa hilang itu, mustahil Pak, kanker bisa hilang, apalagi stadiumnya sudah stadium 4. Tapi subhanallah, kalau gara-gara orang ini berusaha dengan baik menyenangkan seseorang, akhirnya dia disenangkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai sekarang orangnya hidup sehat. Subhanallah, bukan dikasih obat loh ya, gara-gara sedekah. Subhanallah. Tapi pantas sedekahnya banyak, jadi penyakitnya yang berat diangkat. Gajinya TKI itu Bu, Pak, biasanya di sana itu per bulan sekitar 3 juta sampai 5 juta. Nah kalau sekarang baru kerja 2 bulan digaji 2 tahun, 2 tahun berapa? 120 juta. Baru kerja 2 bulan digaji 120 juta. Kira-kira ada nggak di Gunta ini ya orang seperti ini? Kalau ada mau saya, baru kerja 2 bulan saya berhenti digaji 2 tahun, nanti cari kerja lain saya. Kadang-kadang jangankan digaji 2 tahun, gajinya nunggak 3 tahun nggak dibayar kadang-kadang. Subhanallah. Jadi maaf kita jangan pernah mengeluh dengan takdir yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita yang harus berusaha. Tapi jangan beralasan dengan takdir loh ya. Kadang-kadang orang, saya ini ahli maksiat judi karena sudah takdir. Saya menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Jangan bicara seperti ini. Surga itu disiapkan bagi orang yang ahli ibadah. Tapi kalau sewaktu-waktu dia ditakdir maksiat oleh Allah Ta'ala, itu kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kebanyakan yang masuk surga itu adalah orang-orang ahli ibadah. Begitu juga neraka disiapkan oleh Allah bagi orang-orang yang ahli maksiat. Tapi ada juga orang yang ahli maksiat, nggak taunya di akhir umurnya matinya husnul khotimah, akhirnya masuk surga. Cuma kebanyakan orang ahli maksiat pasti masuk neraka. Jadi jangan beralasan dengan takdir, nggak boleh Pak. Orang itu harus berusaha. Ya, contoh Pak Bu, maaf, murid dikasih ujian oleh gurunya. Ayo jawabannya yang benar mana? Murid-murid yang A, B, C, D apa E? Padahal gurunya sudah tahu yang benar B umpamanya, yang benar C. Kenapa kok muridnya kok masih dikasih ujian? Kenapa? Karena gurunya ingin tahu muridnya ini sungguh-sungguh belajar atau tidak. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang memberitahu kepada kita, ini haram, ini halal, ini taat, ini maksiat, terserah kamu mau pakai yang mana. Kadang-kadang kita ini diuji oleh Allah Ta'ala, mau pilih yang mana. Kalau kita pilihnya benar, maka lulus sekolahnya. Kalau kita pilihnya nggak benar, maka nggak bakal lulus. Jadi jangan beranggapan dengan takdir. Wah, saya sudah ditakdir jadi pezina, ini sudah takdir. Saya sudah jadi ahli narkoba, ini sudah takdir. Bongol ini namanya. Orang bodoh ini. Nggak ada. Orang itu harus berusaha, nggak boleh dengan alasan takdir kepada Allah Ta'ala. Orang yang suka beralasan dengan takdir, ini rata-rata matinya bakal su'ul khotimah. Kenapa? Meremehkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati Bu. Ya, makanya kata Nabi Muhammad, ada orang yang beramal dengan amalan ahli surga, ya, sampai jarak antara dia dengan surga itu sejengkal saja. Tapi subhanallah ditakdir oleh Allah dia beramal dengan amalannya ahli neraka, akhirnya masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang ahli maksiat sampai jarak antara dia dengan neraka cuma sejengkal, akhirnya di akhir umurnya ditakdir oleh Allah dia beramal dengan amalannya ahli surga, akhirnya meninggalnya husnul khotimah. Itu khusus untuk haknya Allah Ta'ala. Jangan beralasan dengan takdir. Memang itu takdir Allah yang ngatur, cuma kita harus berusaha ya. Oleh karena itu hati-hati, jangan takdir dibuat alasan
Ya, ini subhanallah. Jadi maaf ya, nggak semua orang yang beribadah itu masuk surga. Kadang-kadang ada yang masuk neraka. Jadi jangan dilihat pakaiannya Pak Bu, maaf seperti kita pakaiannya bagus, cuma kadang-kadang hatinya kotor. Kalau sholat ria, sombong, pengen dipuji, nggak ada ikhlasnya, akhirnya masuknya neraka nanti. Ada orang yang pakaiannya biasa, compang-camping, tapi ikhlas. Kalau ibadah apa adanya, masuk surga. Padahal pakaiannya jelek. Makanya maaf, hati-hati. Kita ini jangan berpatokan, alhamdulillah saya ini ahli Quran, alhamdulillah saya sodakonya sudah banyak, alhamdulillah saya tiap malam tahajud. Hati-hati. Orang yang biasanya suka membanggakan amal ibadahnya, ini biasanya orang yang tidak ikhlas. Orang yang tidak ikhlas nggak mungkin bisa masuk surga, kata Nabi Muhammad SAW. Hati-hati. Makanya jangan pernah membanggakan amal ibadah, ya. Jangan pernah membanggakan amal ibadah. Alhamdulillah sodako saya sudah banyak, alhamdulillah bacaan Quran saya sudah banyak, alhamdulillah sholat saya sudah banyak. Jangan. Sahabat itu Anda lihat sudah dijamin masuk surga, tapi kadang-kadang di akhir umurnya masih nangis takut masuk neraka, ya. Apalagi kita yang bukan orang ahli ibadah belum tentu dijamin masuk surga, karena kadang-kadang merasa diri kita top. Waliyadzubillah min dzalik. Hati-hati, ya. Jadi kata Nabi Muhammad SAW, ya, ada sebagian, ya, nggak semuanya, ya. Bahkan di dalam hadis yang lain kata Nabi Muhammad, ada seseorang yang melakukan amalan penghuni surga, terlihat oleh manusia dia ahli surga, tapi ternyata dia ahli neraka, kata Nabi Muhammad. Ada orang yang dilihat oleh manusia dia beramal amalan ahli neraka, sampai manusia menganggap ini orang bakal masuk neraka, ternyata dia melakukan amalan orang ahli surga dan masuk surga, kata Nabi Muhammad. Artinya apa? Jangan mandang orang lain, jangan suka membaca atau mengkritik, mengomeni orang lain. Diri kita yang harus kita kritik sendiri, diri kita yang harus kita hitung, karena yang kita anggap baik belum tentu itu kadang baik, ternyata dia orang ahli neraka. Kadang-kadang yang kita anggap dia jelek belum tentu dia jelek, ternyata dia orang ahli surga. Sampai ada seorang sahabat Pak Bu, dia berperang, ikut perang dengan Nabi Muhammad dengan perang yang luar biasa, banyak membantai orang kafir Quraisy. Sampai sahabat mengatakan tidak ada sahabat yang sekarang berperang melebihi fulan hebatnya. Saya yakin ini adalah sahabat yang paling hebat dalam peperangan ini, kata sahabat yang lainnya. Tapi kata Nabi Muhammad, ketahuilah sahabat tersebut bakal masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Padahal perang dengan hebat loh Bu. Tapi kata Nabi Muhammad, kamu jangan tertipu, walaupun dia berperang dengan kita, dia bakal masuk neraka. Kamu lihat, kata Nabi Muhammad SAW, sebentar lagi. Subhanallah, betulan Bu. Ya, ada sahabat ketika mendengar Nabi Muhammad bersabda seperti itu, diikuti terus ini sahabat ketika berperang. Nggak taunya betul, ketika sahabat yang berperang yang hebat ini terluka, dia nggak tahan dengan luka yang dia dapatkan. Akhirnya dia menusuk dirinya sendiri di dalam dadanya itu. Dadanya ditusuk dengan pisau atau pedang. Matinya mati bunuh diri. Padahal mati bunuh diri ini kan haram di dalam Islam, nggak boleh, ya. Kata Nabi Muhammad, kamu jangan tertipu, sebentar lagi dia orang ahli neraka, kata Nabi Muhammad. Lihat kalau nggak percaya, kata Nabi Muhammad. Ternyata betul, walaupun berperang dengan Nabi, karena nggak tahan dengan luka yang dia dapatkan, akhirnya dia membunuh dirinya sendiri, kata Nabi Muhammad SAW. Waliyadzubillah min dzalik. Oleh karena itu jangan tertipu dengan wajah atau pakaian seseorang. Ya, kita lihat orang itu di akhir umurnya. Sampai pernah dikisahkan, saya kasih cerita terakhir ini, ya. Sultan Murad II, Bu, Pak, itu pernah suatu saat dia sumpek, pingin keluar, pingin belusukan melihat rakyatnya di malam hari. Biasanya Sultan Murad ini kalau belusukan itu ada agendanya, tapi ini ketika di malam hari dia lagi sumpek, pingin keluar belusukan untuk melihat rakyatnya. Akhirnya dia menyamar menjadi orang biasa. Ketika menyamar menjadi orang biasa, keliling di kota itu, nggak taunya di suatu lorong Sultan Murad ini melihat ada jenazah yang meninggal dunia tergeletak di pinggir jalan dan tidak ada orang yang menghiraukan, Pak Bu. Akhirnya Sultan Murad memegang, ternyata orang ini meninggal dunia. Akhirnya dipanggil, wahai fulan, tolong bantu ini orang meninggal dunia. Kata orang yang lewat, biarkan saja, dia itu adalah pezina dan suka minum khamr. Biarkan saja dia mati hina. Kami sudah jijik melihat orang ini, karena ini orang adalah pezina dan orang ini tiap malam selalu minum khamr.
Jadi ada jenazah yang dikatakan oleh warga di kota tersebut, ini orang tukang zina dan syaribul khomer, tiap hari minum khomer, sampai nggak ada orang yang mau mendekati jenazahnya, dibiarkan geletak di tengah jalan. Kata Sultan Murad yang pura-pura menjadi orang biasa, wahai fulan, ini umat Nabi Muhammad SAW, kewajibanmu juga walaupun dia ahli maksiat, harus kamu antar, harus kamu mandikan jenazahnya, harus kamu kafani, kamu kubur, haram hukumnya kalau kamu tidak melakukan. Akhirnya orang-orang sadar, diambil itu jenazahnya, diangkat juga oleh Sultan, diantar ke rumahnya. Gak taunya sampai di rumahnya, istrinya tahu suaminya meninggal, langsung menangis istrinya, ya. Sultan Murad yang pura-pura jadi orang biasa memberi kesabaran, menasehati, yang sabar bu, jangan menangis, ini takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya istrinya mengatakan, demi Allah aku bersaksi bahwasanya suamiku adalah orang ahli surga, suamiku adalah orang ahli surga. Sultan Murad bingung, wah ibu, kata orang-orang ini suamimu ini tiap malam zina, tiap malam minum khomer, kok kamu mengatakan suamimu ini orang soleh ahli surga? Kata si ibu, minta maaf wahai fulan, inilah yang aku takutkan. Orang-orang cuma kenalnya dengan suamiku itu tukang zina dan tukang syaribul khomer. Sebenarnya suamiku ini bukan zina, bukan minum khomer. Kerjaannya tiap hari, kalau malam, kalau pagi sampai sore kerja, kalau sudah dapat uang, malam itu dia cari warung-warung minuman keras, dibeli semua minuman keras itu, dibawa pulang ke rumahnya, dibuang di kamar mandi. Setelah dibuang, dia mengatakan, alhamdulillah wahai istriku, malam ini aku telah menyelamatkan orang Islam untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah membeli minuman keras, dibuang di kamar mandi, dibuang semuanya, dia keluar ke rumahnya pelacur-pelacur, diketok satu-satu, masuk ke rumahnya, dikasih uang untuk tidak melacur malam ini. Setiap malam kerjaannya seperti itu. Jadi masuk ke rumah pelacur-pelacur, dikasih uang, tidak boleh melacur sampai pagi. Jadi setiap hari kerjaannya seperti itu. Orang-orang yang di sekitar tahunya cuma dia tiap malam tahunya cuma beli khomer sama masuk ke rumahnya pelacur-pelacur. Itu tahunya orang, padahal suamiku nggak pernah berbuat seperti itu. Dia membeli uang kepada si pelacur itu, mengatakan kamu jangan melacur, besok saya kasih uang lagi. Seperti itu kerjaannya. Sampai masuk rumah dia mengatakan, alhamdulillah sekarang engkau menyelamatkan umat Islam sebagian perempuan untuk tidak melacur dan laki-lakinya tidak berzina. Jadi kerjaannya seperti itu. Tiap malam cuma menyelamatkan orang untuk tidak berzina dan tidak minum khamr. Kemudian aku berkata kepada suamiku, wahai suamiku, memang kamu berbuat baik, tapi aku takut orang-orang itu memandang negatif kepada engkau. Kalau kamu mau meninggal, siapa yang mau memandikan jenazahmu? Orang-orang bakal jijik dengan engkau karena engkau sudah disangka sebagai pezina dan peminum khamr. Kata suamiku, kamu nggak usah khawatir. Nanti kalau aku meninggal, Sultan sendiri yang bakal memandikan aku, kata suamiku. Sultan sendiri yang bakal memandikan aku, para ulama seluruh kota Turki dan para wali-wali bakal memandikan aku. Kamu nggak usah takut. Subhanallah, Sultan itu yang aslinya nggak ngaku kalau dia Sultan, langsung nangis, langsung menangis sambil mengatakan, wah ibu, ketahuilah bahwasanya suamimu memang orang yang soleh, aulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Akulah Sultan Murad, akulah Sultanmu Murad. Ternyata omongan suamimu ini benar, ternyata aku sendiri yang mengangkat jenazah suamimu ke rumah. Sekarang aku akan manggil seluruh ulama di Turki ini dan para wali untuk memandikan jenazah suamimu. Kamu nggak usah khawatir. Subhanallah, luar biasa. Disangka orang pezina pak, disangka orang tukang syaribul khomer, ternyata kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati, makanya jangan pernah melihat dohirnya seseorang. Kadang-kadang kata Nabi Muhammad, kita melihat orang itu ahli surga, ternyata ahli neraka. Kadang-kadang kita melihat orang itu ahli neraka, ternyata dia ahli surga. Artinya apa? Takdir itu adalah haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah kita mengoreksi orang lain, tapi koreksi diri kita masing-masing. Kalau ingin takdir kita diperbagus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan selalu memperbanyak doa dan beramal soleh. Insya Allah, mau tidak mau, takdir kita akan selalu bagus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya, mudah-mudahan
rezeki kita dikasih barokah oleh Allah Subhanahu wa taala, umur kita dikasih barokah oleh Allah Subhanahu wa taala, kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bahagia selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sebelum kita tutup seperti biasanya, mungkin kalau ada mau bertanya silakan. Ada yang bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami bertanya terkait tadi masalah mukjizat. Apakah mukjizat itu hanya diturunkan pada masa Rasulullah? Yang kita pahami salah satu mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah Al-Quran dan peristiwa Isra Mi'raj yang mungkin sampai saat ini tak ada. Apakah ada mukjizat lain selain yang tadi disebutkan? Ada mukjizat yang apa namanya fungsinya sampai saat ini? Yang kedua, tadi mendengar cerita terkait seorang ibu yang Nabi Musa pun menyebutnya sebagai ahli surga. Tadi bicara takdir, kami memahami dari sisi kita itu bahwasanya kita manusia ini bisa merubah takdir dan segala sesuatu ibadah yang kita laksanakan hanya semata-mata kepada apapun keputusannya itu Allah kita melaksanakan ibadah saja. Kalau tadi ceritanya orang ibadah saja, bukan saja yang melakukan bisa masuk neraka. Ini kita sebagai manusia berusaha. Oke. Ya, jadi gini ya, yang namanya mukjizat itu Bu adalah suatu perkara yang di luar akal sehat logika manusia. Jadi kadang-kadang yang dinamakan mukjizat ini adalah perkara yang di luar akal sehat manusia. Kenapa? Nggak bisa orang bisa melakukan hal tersebut, nggak mungkin. Jadi kadang-kadang nggak bisa dinalar dengan otak. Kalau yang namanya suatu perkara yang di luar akal sehat yang terjadi kepada seorang rasul dan nabi, itu namanya mukjizat. Mukjizat itu hanya khusus untuk para rasul dan nabi. Kemudian yang kedua ada karomah. Karomah itu perkara di luar akal nalar sehat manusia atau di luar akal logika manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang soleh. Jadi kalau perkaranya sama, tapi karena jatuhnya kepada para nabi dan para rasul namanya mukjizat. Tapi kalau jatuhnya kepada orang soleh namanya karomah. Jadi kalau karomah sampai sekarang ada, tapi itu terjadi pada orang-orang yang soleh. Apakah ada karomah? Ada. Anda lihat contohnya dalam Al-Quran. Ketika Nabi Sulaiman mau mendatangkan singgasana Ratu Balqis, Nabi Sulaiman tanya, siapa di antara kalian yang bisa mendatangkan singgasana Ratu Balqis? Kata jin Ifrit, ana atika qabla antaguma min magomik, aku bisa mendatangkan singgasana Ratu Balqis wahai Nabi Sulaiman sebelum rapat ini selesai. Aku bisa datangkan. Singgasananya di negeri Yaman, Nabi Sulaimannya di Palestina. Kata Nabi Sulaiman terlalu lama. Akhirnya asisten Nabi Sulaiman angkat tangan, ana atika qabla ayyartadda ilaika tarfuk, aku bisa mendatangkan singgasana Ratu Balqis wahai Nabi Sulaiman sebelum matamu berkedip. Jadi sebelum matanya Nabi Sulaiman berkedip, singgasananya sudah datang. Hitungan 1 detik. Padahal dari Yaman ke Palestina Pak Bu, zaman sekarang naik darat aja itu bisa 1 hari 1 malam naik bis. Ini bayangkan, cuma mengetipkan mata langsung datang. Padahal yang mendatangkan ini bukan nabi, bukan rasul, tapi asisten Nabi Sulaiman. Ini yang dinamakan
karomah, dan banyak sahabat-sahabat Nabi yang mendapatkan karomah, dan juga para aulia-aulia Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan karomah. Jadi kalau ada orang nggak percaya dengan karomah, berarti dia nggak percaya dengan Al-Qur'an, karena karomah itu dalilnya dari Al-Qur'an. Cuma nggak sembarang orang soleh itu menunjukkan karomahnya. Hati-hati ya, kalau orang, wah ini loh, lihat saya bisa terbang, ini loh, lihat saya bisa menggandakan uang, lihat saya bisa hilang, jangan tertipu, itu bukan karomah namanya. Kalau ada kelebihan yang Allah berikan kepada seseorang padahal dia ahli maksiat, itu namanya istidraj. Istidraj itu adalah kelebihan yang Allah berikan kepada seseorang yang ahli maksiat supaya dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti siapa? David Copperfield, ya, pesulap itu bisa hilang, bisa menembus tembok Cina. Nggak usah heran, itu bukan karomah namanya. Gara-gara bisa menembus tembok Cina, wah ini wali nih, padahal agamanya non muslim. Ya, bukan wali, itu namanya istidraj. Jadi Anda jangan tertipu. Kalau ada orang nggak sholat, umpamanya sering maksiat, tapi bisa terbang, bisa jalan di sungai, nggak usah tertipu, itu namanya istidraj. Ya, jadi ada tiga, ada mukjizat itu khusus Nabi dan Rasul, ada karomah yang diberikan kepada orang yang soleh, kemudian ada istidraj yang diberikan kepada orang yang fasik, yang ahli maksiat. Jadi nggak usah heran Pak Bu ya, kalau ada orang gandakan uang, wah ini wali nih. Ada mulai mana wali urusan uang? Wali itu urusan ibadah. Ya, lagian wali ada dua, ada wali Allah, ada wali setan. Jadi Anda nggak usah heran. Ya, ini kalau ada wali, orang wali Allah ahli ibadah umpamanya nggak pernah diikuti, tapi kalau ada orang nggak sholat langsung mengeluarkan kelebihan, wah ini wali ini guru saya ini bongol, ini cari guru yang maksiat. Cari guru itu yang bagus walaupun dia nggak menunjukkan karomahnya, karena nggak semua orang menunjukkan karomah. Orang itu kalau dikasih kelebihan dia semakin tawadhu. Jadi jangan heran loh ya, hati-hati, jangan heran kalau ada orang nggak sholat, maaf seperti dukun-dukun ya, nggak sholat tapi dia dikasih kelebihan oleh Allah ya, bisa tahu kita, bisa tahu ini, nggak usah heran, itu namanya istidraj, pakai bantuan jin Pak Bu, maaf ya. Jangan dianggap orang bisa nebak kita langsung wali, dikit-dikit wali, mengeramputin namanya nih. Kalau semuanya wali ya, iya, kalau wali murid ini semuanya wali murid juga ini. Kalau dibilang wali, cuma wali itu kan ada wali Allah, ada wali murid, ada wali setan, macam-macam. Jadi kalau Anda bertanya apakah ada, itu tapi namanya karomah, sampai sekarang ada. Dan istidraj diberikan kepada orang yang ahli maksiat. Jadi nggak usah heran kalau ada orang yang dikasih kelebihan oleh Allah Taala seperti itu, nggak usah heran. Sampai hari kiamat bakal ada. Ya. Kemudian masalah takdir, ya artinya apa? Takdir itu semuanya Allah yang mengatur. Kita tinggal terima beres, terima jadi aja, dan berusaha untuk sebaik-baiknya supaya takdir kita adalah takdir yang baik diubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kalau kita pokoknya selalu beribadah, niatnya untuk Allah taala, mengharapkan ridhonya Allah taala, selalu berdoa, jangan khawatir. Takdir kita bakal diperbagus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi maaf belum berarti orang kalau hidupnya nikmat berarti takdirnya bagus, belum tentu Pak. Anda lihat maaf Rasulullah SAW, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, sudah dijamin masuk surga. Kalau bermaksiat dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi Anda lihat hidupnya susah. Kadang-kadang 3 hari nggak makan Nabi Muhammad SAW. Kita nggak pernah dilempari orang Pak. Nabi Muhammad itu kalau sholat di depan Ka'bah dikasih kotoran unta kepalanya, dikasih kotoran. Masuk kota Taif dilempar, tapi Nabi Muhammad sabar. Jadi bukan berarti takdir itu harus di takdir yang baik itu berarti kita hidupnya enak terus berarti ditakdir baik, belum tentu. Bukan itu hitungannya. Tergantung kitanya mensyukurinya di mana. Kalau kita syukurnya dari dalam hati ikhlas ridho kepada Allah, maka itu takdir yang baik buat kita, walaupun itu jelek sebenarnya buat kita. Jadi nggak usah mengeluh, saya nggak belum makan, saya lapar, saya nggak punya uang. Semelarat-melaratnya kita Pak, maaf, sesusah-susahnya kita masih makan tiap hari. Kalau Nabi Muhammad kadang-kadang 3 hari nggak makan, kompor nggak nyala 3 bulan. Jadi nggak usah mengeluh.
Kalau kita sebenarnya lebih susah hidupnya kita ini daripada Nabi Muhammad, lebih susah Nabi Muhammad SAW. Kita keluar nggak pernah dilempar oleh orang, nggak pernah dikasih kotoran, tapi Nabi Muhammad Anda lihat dikasih kotoran, dilempar. Oleh karena itu kita ini jangan banyak mengeluh. Kuncinya hidup itu syukur sama sabar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kunci sukses seseorang. Kalau dia sudah syukur, sabar, tawakal, menyerahkan dirinya semuanya kepada Allah, dijamin orang ini bakal bahagia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ada yang lain? Ada lain ya? Mau bertanya? Enggak ada? Wallahu a'lam bishawab. Ada permintaan suratul Fatihah untuk binti anak saya yang sedang sakit dan juga saya, dan mungkin juga untuk juga Syarifah Nabila binti Taufik Al-Jufri dan Syarif Bakir binti Taufik Al-Jufri yang sedang sakit, dan juga mungkin kalau ada orang tua kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita, kawan-kawan kita, tetangga kita yang sedang sakit, dan diri kita yang sedang sakit, mudah-mudahan diangkat semuanya penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, zahir maupun batin. Allahumma ishfi anta syafi wa afi antal muafi la shifaan illa shifaa shifaan la yughsaku min alaman bi sirri nabi wa ala nabi bi sirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syurahal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian saya umumkan ya, insya Allah alhamdulillah Majelis Taklim Ratibul Haddad yang di Tanjung mendapat hibah tanah di AKP Sanipah. Ya, alhamdulillah dapat hibah tanah dari seseorang dermawan, Ibu Hajar Rohana, yaitu sebesar tanahnya luasnya 14 kali 80 meter. Insya Allah kita akan membangun Majelis Taklim Ratibul Haddad di sana, karena yang di tendean sudah tidak memenuhi kapasitas karena sudah sampai di trotoar. Ya, kadang-kadang sampai seberang ekspon. Ya, nggak tahu dengar apa enggak itu. Ya, sudah tidak memenuhi syarat. Jadi insya Allah alhamdulillah sudah dapat tanah hibah, akan kita bangun ukurannya 9 kali 40 di bawah untuk madrasah diniyah. Jadi untuk sekolah agama, jadi nanti belajar fikih, nahwu, shorof, bahasa Arab, hadis, Quran, mulai anak-anak, remaja sampai dewasa. Nanti pelajarannya setiap hari hanya 2 jam. Jadi nanti dicocokkan, mau yang pagi kita siapkan, yang sore bisa, yang malam bisa. Nanti seminggu antara 3 kali sampai 4 kali nanti kita datangkan ustadz khusus dari Jawa yang menetap untuk mengajar di sana, dan kita juga ikut mengajar di sana. Jadi yang di bawah akan kita buat madrasah diniyah, kemudian yang atas ukuran 13 kali 40 meter akan kita bikin majelis taklim di sana. Jadi muat untuk 1000 orang insya Allah. Karena kalau digabung sekarang antara laki dan perempuan sekitar 500 lebih sampai 600an orang. Ya, jadi kalau digabung insya Allah di atas itu bisa muat. Jadi kalau ada saudara-saudara dari Kunta atau bapak-bapak yang ingin berminat untuk investasi akhirat ini menjadi pejuang, silahkan, kami insya Allah menerima donasi. Ya, berapapun terserah akan kita terima. Ya, insya Allah mudah-mudahan ini jadi amal jariah. Karena walaupun kita insya Allah meninggal bakal ngalir terus ini sampai kapanpun, walaupun maaf nanti saya sudah meninggal diganti orang lain, itu bakal mengalir. Ini amal jariah namanya. Karena setiap orang yang beramal kita ajari, Anda dapat pahalanya. Setiap orang yang kita ajari pasti Anda dapat pahalanya. Ini namanya amal jariah. Ya, jadi nanti insya Allah kita membuka donasi. Yang pertama terserah sumbangan apapun kita terima. Kemudian yang kedua yaitu berupa infak bulanan 50.000 atau kelipatannya. Jadi insya Allah yang mau daftar umpamanya infak bulanan, nanti tiap bulan cuma 50.000 atau yang mau 100 silakan tiap bulan. Nanti boleh ditransfer, boleh dijemput. Yang penting nanti tiap bulan diingatkan lewat WA atau SMS, itu aja. Insya Allah nggak mahal Pak, cuma 50.000. Ya, anggap 50.000. Bapak-bapak ini yang ngerokok umpamanya, yang ngerokok sehari 1 pak, rokok 1 pak akep 25.000. Kalau sebulan 750.000. Masa untuk rokok 750.000 bisa untuk donatur, masanya untuk majelis atau untuk madrasah 50.000 mengatakan nggak bisa. Ringan, insya Allah ini ringan, mudah, tapi membawa kemaslahatan dunia dan akhirat kita. Jadi nanti insya Allah yang berminat silahkan, urusannya kepada saudara Rahmat. Ya, Rahmat, nanti yang bagian Gunta, yang koordinir Rahmat. Ya, nanti saudara Rahmat, nanti Rahmat mungkin cari anggota yang lainnya silahkan.
Ya maaf, ini kalau untuk pribadi nggak mungkin saya sebutkan malu. Tapi karena ini untuk perjuangan Nabi Muhammad SAW, saya tidak perlu malu untuk mengajak ibu-ibu untuk menjadi pejuang dan bapak-bapak. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini dijadikan pejuang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, penggembira Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Dan saya mohon doanya, mudah-mudahan dikasih kelancaran, barokah, supaya cepat selesai jadi majelis tersebut. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan sekali lagi saya maaf. Apa-apa yang benar itu dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang salah itu dari pribadi saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.